berjumpa lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Olivia dan bersama narasumber kita yaitu Ibu Teresia Kurniawan. Ya, halo Miss Tere, shalom. Halo Olivia, shalom. Nah, Miss Tere, ngomong-ngomong sebentar lagi kan Hari Raya Imlek ya, Miss. Jadi kita mau membahas nih seputar tentang Imlek. Salah satu hari raya yang jadi favoritnya anak-anak, termasuk saya, Miss. Gimana? Nah, Miss Tere, saya mau cerita sedikit tentang Imlek. Imlek itu merupakan perayaan tahun baru berdasarkan penanggalan Cina. Sebagaimana yang kita sudah tahu, Imlek adalah hari raya besar di negaranya, yaitu negara China. Dan di sana, Imlek itu dirayakan selama 15 hari. Mulai dari hari H Imlek sampai dengan perayaan Cap Gomeh. Panjang. Iya, cukup panjang ya, 15 hari. Tapi Imlek itu juga dikenal sebagai nama festival musim semi. Karena ini menandai berakhirnya musim dingin dan dimulainya musim semi. Yang juga menandakan dimulainya kehidupan yang baru, Miss. Itu. Dan berdasarkan ulasan dari The Lime Museum of Anthropology Winston-Salem, North Carolina, Imlek sudah berlangsung kira-kira 3.000 tahun, Miss. Tapi tidak diketahui tanggal pastinya kapan. Konsep tahun ini dimulai sejak dinasti Zhou di tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi, dan konsep ini ternyata selanjutnya terus diterapkan sampai di akhir masa dinasti Wei dan dinasti Qin di tahun 220 sampai 420 Masehi. Tradisi Imlek ini dilakukan seperti yang kita biasanya sehari-hari lakukan, seperti membersihkan rumah, berkumpul bersama keluarga, makan malam, dan menantikan momen pergantian tahun. Itu, Miss. Jadi cukup panjang ya. Tapi saya mau bicara tentang ucapan-ucapannya yang kita sering lafalkan mungkin waktu perayaannya. Kita mengenal. Olivia tahu ya? Kurang lebihnya tahu sih. Iya, karena diajarkan turun-temurun juga kebetulan. Iya. Gimana? Nah, kita mengenal kalimat yang umum diucapkan itu seperti Sinyen Kuaile yang artinya selamat tahun baru. Terus ada Senti Cian Gang juga ya, Miss ya. Yang artinya badan kita sehat. Terus ada Nyan Nyan Yo Yu yang artinya semoga setiap tahun makmur kita. Terus ada juga Wan Serui yang artinya semoga semua yang kita harapkan itu bisa terpenuhi. Tapi Miss, sebenarnya kalau kita lihat-lihat ini kan semuanya isinya pengharapan yang baik ya. Jadi secara logika itu juga mendatangkan hal-hal yang baik dong. Tapi Vivi juga penasaran nih, menurut kebenaran Alkitab, menurut kritikal ini, gimana sih pandangan kita untuk melihat perayaan Imlek ini? Oke Livi, wah latar belakangnya itu ya cukup banyak ya Livi ya tentang perayaan Imlek. Nah, perayaan Imlek itu biasanya merupakan sebuah tradisi China yang memang kaya akan simbol dan maknanya dalam begitu ya. Secara khusus bagi orang-orang di China dan juga mungkin di Indonesia gitu ya merayakan itu gitu. Nah, namun ada beberapa poin yang mungkin kita perlu pertimbangkan ketika kita merayakan Imlek gitu ya. Mungkin saat ini pun kita semua juga merayakan Imlek gitu ya. Nah, pertama nih tentang menghormati tradisi budaya gitu ya. Nah, karena tadi kan Miss bilang bahwa Imlek itu atau Tahun Baru China itu tradisinya kental. Otomatis tradisi dan budayanya itu cukup kental juga gitu ya, cukup banyak tetap diperingati begitu ya. Misalnya tentang kalau di dalam firman Tuhan kita melihat tradisi budaya itu misalnya menghormati otoritas dan tradisi yang nggak bertentangan dengan iman Kristen. Jadi kita menghormati tradisi budaya begitu ya, tapi pastinya yang nggak bertentangan dengan iman Kristen begitu ya. Misalnya merayakan Imlek, jadi menghormati budayanya, bukan ikut tradisinya begitu ya. Menghargai setiap ada perbedaan begitu ya. Dan juga misalnya pada waktu itu seperti orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus kan pada waktu itu ikut ya tradisi yang Taurat, Sabat begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan nggak ikut begitu ya tentang yang tradisi itu. Lalu yang kedua,
itu misalnya menghindari pemujaan leluhur gitu ya. Nah, di Alkitab, ingat nggak Livi? Kalau di Alkitab itu di mana yang kita diingatkan untuk kita ini menyembah bahwa Allah itu satu-satunya yang harus disembah. Wah, kalau nggak salah ingat sih waktu keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya, waktu lagi mengembara di padang. Benar. Nah, itu makanya itu kan kita ini sudah tahu nih sebagai orang Kristen, pasti satu-satunya yang disembah adalah Tuhan gitu ya. Jadi itu pemujaan yang ya mereka menyembah kadang roh gitu ya, ketika ada beberapa hal yang dilakukan. Nah, itu memang nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan dalam Keluaran 20 gitu ayat 3 sampai 5. Lalu yang ketiga, ini ada 5 Liv. Wah, yang ketiga ya, ternyata memaknai kasih dan kebersamaan, atau ini nilai-nilai keluarganya kental begitu ya. Kalau kita lihat di dalam budaya Imlek, prinsip kekeluargaannya itu sangat dekat sekali begitu ya, sangat erat sekali begitu. Karena yang tadi mungkin Livi sudah cerita budayanya, tradisi Imlek, misalnya makan malam bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga. Nah, ini salah satu nilai budaya atau nilai kasih gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sudut pandang biblikal, bagaimana memaknai nilai keluarga ini ya, kita di dalamnya itu ada kasih gitu ya. Kita melihat ada kasih di dalam keluarga itu, sehingga di situ kita bisa menunjukkan kasih ya pertama-tama dengan ke keluarga gitu ya. Terus nanti ketika di dalam keluarga pertama dengan Tuhan ya, Yesus, terus dengan keluarga, terus setelah itu kita bisa bagi kasih keluar gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Terus yang keempat itu berbagi berkat. Nah, Olivia tadi dapat angpau nggak? Oh, dapat sih, Miss. Ini setelah kita hari ini kita kan merayakan itu ya, Imlek ya. Olivia dapat angpau nggak? Dapat dong, makanya ini baju merah. Siap-siap, Miss. Oke. Nah, dapat angpau. Jadi itu istilahnya itu kayak memberi dan menerima berkat gitu ya. Miss juga dapat angpau gitu ya. Jadi ya bersyukur sih. Nah, ini juga merupakan sebuah tindakan di mana kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita juga belajar untuk memberi ya, dan juga kita belajar menerima berkat itu dengan ucapan syukur. Jadi mungkin kita nggak berpikir bahwa aduh, uangku kok cuma sedikit ya, dan uangnya dia kok banyak ya gitu ya. Kita nggak melihat itu, tetapi kita melihat segala sesuatunya itu dengan ucapan syukur gitu ya, karena kita tahu bahwa ini sebuah kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati sebagai anak-anak Tuhan gitu. Yang terakhir adalah jangan lupa ada banyak hal tadi gitu ya yang bisa kita lihat perayaan Imlek dari sudut pandang biblikal. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus berdoa, mendoakan orang lain gitu. Nah, biasanya di dalam keluarga, memang ada keluarga-keluarga tertentu, kita bisa menggunakan waktu untuk berdoa bersama gitu ya, untuk bagaimana kebahagiaan keluarga, bagaimana juga mengucap syukur di dalam hal itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih Livi, untuk kalau kita melihat bagaimana perayaan Imlek jika dilihat dari sudut pandang biblikal itu gitu. Oke. Wah, jadi ternyata Alkitab ini tetap relevan ya, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu masih bisa kita ambil untuk sekarang kita terapkan di kehidupan sehari-hari secara cara pandang yang benar. Betul. Jadi kita melihat tradisi Imlek ini dengan sudut pandangnya Tuhan gitu ya. Maksudnya kita melihat berdasarkan firman Tuhan itu gimana ngomongnya. Pasti ada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita bisa terapkan gitu ya di dalam kita merayakan Imlek. Tapi waktu Livi misal ketemu sama keluarga, sama teman-teman yang merayakan Imlek, ada nih beberapa hal atau perkataan yang sering kali ya kita lakukan atau ucapkan yang menurut Livi bertanya-tanya nih artinya apa. Seperti misalnya tahun ini waktu beli angpau gitu ya, kertasnya itu ular. Kenapa? Karena tahun ini tuh tahun ular tanah ya, ular kayu ya. Nah, terus ada opini-opini tuh yang beredar. Wah, kalau kamu show babi, show kambing, show sapi, hati-hati, harus waspada, soalnya nanti bahaya katanya, atau gimana gitu. Terus katanya ular kayu itu juga membawa kesulitan, atau mungkin malah membawa keberuntungan untuk show-show tertentu. Terus selain itu juga ada tradisi bersih-bersih rumah nih, Miss. Sebelum Imlek kan biasanya dibersihin tuh rumahnya, karena ada yang bilang supaya waktu masa Imlek itu keberuntungannya nggak ikut tersapu keluar. Nah itu Livi juga agak bingung sih, Miss. Ini gimana? Terus ada juga tradisi memberi hadiah jeruk yang menjadi simbol keberuntungan juga. Ada juga tradisi makan yuseng
yang merupakan simbol kemakmuran. Jadi kalau Imlek itu kayak harus makan gitu intinya, supaya sepanjang tahun kita itu hidupnya makmur gitu. Nah, sebenarnya tradisi-tradisi tadi itu mengandung nilai-nilai yang baik kan. Misalnya kalau kita kirim-kirim jeruk itu kita belajar menjaga tali silaturahmi. Terus kalau kita bersih-bersih rumah juga itu kan hal yang baik karena kita mau terima tamu juga kan, Miss. Jadi harusnya rumah bersih gitu ya. Benar. Terus tradisi makan Yusen juga supaya kita itu masih ada kesempatan gitu kumpul-kumpul bareng keluarga. Tapi menurut Miss Tere nih, sebagai umat Kristiani, gimana sebaiknya kita bersikap saat merayakan Imlek ini sih? Kayak tadi ya, yang sebelumnya Miss Tere sudah sampaikan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan meskipun kita merayakan Imlek dan kita nggak menghilangkan gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang benar yang bisa kita lakukan begitu ya. Jadi selama Imlek, maksudnya kalau Livi tadi sudah bilang gitu ya, budaya-budaya itu ya boleh lah ya. Maksudnya untuk pandangannya ini berbeda begitu, bukan dengan bersih-bersih itu supaya kita nanti akan berkatnya nggak lari, maksudnya nggak hilang kita bersih-bersih di hari Imlek itu kan itu. Nah terus harus makan-makan itu fungsinya apa? Nah itu kalau bagi Miss sih makan-makan dan juga kalau bersih-bersih kadang lupa sih, setiap hari pasti bersihin lah ya. Jadi bukan bersihin pada sebelum Imlek, tapi biasanya di hari Imlek pun juga tetap harus bersih gitu kan. Nah terus kalau makan ini ya tadi kembali ke bersama dengan keluarga gitu ya, maksudnya ada hubungan di situ. Nah di dalam keluarga itu kayak tadi yang Miss Tere sudah sampaikan, ada doa bersama. Jadi kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, sikap kita pada saat merayakan Imlek ya mungkin kita tetap berdoa gitu ya, mendoakan, kemudian mulai segala sesuatunya kita bisa berdoa bersama keluarga kita dan juga mohon anugerah Tuhan untuk perlindungan di tahun yang istilahnya kalau ini kan tahun baru ya, di tahun ini begitu ya. Lalu kita bisa berbagi kasih kalau Tuhan beri berkat. Biasanya kan orang-orang tua itu ngasih angpau itu tadi ya. Terus atau orang yang sudah menikah gitu ya ngasih angpau. Mungkin nanti Livi dapat dari cecenya Livi. Dapat enggak ya? Hari ini toh. Iya. Nah, itu berbagi kasih gitu ya. Gunakan momen ini untuk mengirim pesan. Jadi nggak hanya sekedar kita bagi angpau, tetapi kita bisa kirim pesan gitu ya kepada orang lain, pada teman, pada keluarga, misalnya selamat hari raya Imlek gitu ya. Dan mungkin bisa dikasih ayat gitu ya yang menguatkan mereka gitu ya. Nah terus juga hindari tahayul dan ritual kayak tadi, bersih-bersih sebelum Imlek berlangsung. Nah itu kan ritual ya, kayak ritual gitu ya. Jadi ya fokus pada apa yang benar gitu ya, nggak bertentangan dengan ajaran Alkitab, kebersamaan, bisa memberi dan bersyukur gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, sikap kita saat merayakan Imlek. Jadi bukan menghilangkan gitu ya, tetapi memaknainya dengan cara yang berbeda. Jadi bukan mengikuti cara-cara yang diajarkan gitu ya, tetapi mengikuti apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Wah, terima kasih ya Miss Tere. Semua yang kita obrolin tadi itu jadi berkat juga buat aku dan nolong aku nih. Sebentar lagi kan aku ketemu sama keluarga, gimana aku nyikapinya, dan ya jadi berkat tersendiri sih buat aku nanti waktu ketemu sama orang-orang di luar, dan semoga teman-teman di sini semua juga mendapat berkat yang sama kayak aku. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.